Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Kabut darah keruh melonjak ke segala arah dari cincin berwarna putih. Ini dengan cepat diaglomerasi menjadi sosok berwarna darah di dalam gua. Angka ini baru saja muncul ketika bau yang luar biasa padat menyebar. Namun, dua orang di dalam gua itu bukan orang biasa. Emosi negatif semacam ini tidak berhasil merusak pikiran mereka. Roh galak baru saja muncul ketika melihat Xiao Yan dan Tian Huo Sun Ze. Mungkin karena telah ditangkap terakhir kali melihat orang-orang ini, tetapi sebenarnya tidak menerkam mereka. Sebaliknya, itu berbalik, berubah menjadi bayangan darah yang liar keluar dari gua. Tampaknya mereka takut dan benar-benar berusaha melarikan diri. Huff, kamu ingin melarikan diri? Tian Huo Sun Ze mendengus dingin setelah melihat tindakan dari roh sengit itu. Tangannya terkatup dan jatuh hati Flames di depannya dengan cepat menyebar. Itu berubah menjadi jaring api saat itu bergegas keluar. Akhirnya, berhasil menyegel pintu gua tepat sebelum sosok darah mencapai itu. Rasa takut melintas di mata-mata berwarna darah dari roh sengit ketika melihat jaring api yang tak terlihat. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, nalurinya mengatakan itu jaring api tak terlihat ini di depannya akan menyebabkan bahaya besar. Sosok darah bergegas dengan paksa menghentikan tubuh pengisiannya di tengah jeritan yang menusuk telinga. Setelah itu, ia diamkan tubuhnya di tempat yang hanya berjarak 5 kaki dari jaring api. Tubuh berhenti, tetapi sebelum sosok darah bisa bersukacita, Tian Huo Sun Ze melambaikan lengan bajunya. Seseorang bisa melihat ketika jaring api jatuh sebelum berubah menjadi sesuatu seperti serigala lapar, maju ke depan. Jaringan melilit semangat yang keras, yang tidak bisa mundur tepat waktu. Zing, zing. Jejaring api baru saja bersentuhan dengan tubuh roh sengit ketika segera memancarkan gelombang kabut putih. Suara cici berulang kali muncul. Itu juga disertai dengan perjuangan habis-habisan dari roh sengit. Meskipun tidak memiliki kecerdasan apapun, api jatuh hati bisa mempengaruhi rohnya. Sulit untuk menghindari rasa sakit yang membakar yang berasal dari roh seseorang. Gelombang kabut berwarna kental darah melonjak dari tubuh roh sengit saat ia berjuang. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan jaringan api tak terlihat di sekitarnya. Mereka mulai dengan ganas dan dengan kejam saling mengikis. Huff. Ekspresi dingin melintas di mata Tian Huo Sun Ze ketika dia melihat pembalasan dari roh sengit itu. Tangannya tiba-tiba berubah dan jaring api mulai perlahan menyusut. Sementara jaring api ini menyusut, tubuh roh yang ganas di dalamnya juga menjadi lebih kecil. Xiao Yan, tingkatkan kekuatan api jatuh hati. Tian Huo Sun Ze tiba-tiba berteriak saat dia menatap jaring api yang menyusut. Xiao Yan, yang sudah menunggu perintah di samping, segera mengangguk ketika mendengar ini. Dia menjentikkan jaringnya dan gelombang Douqi melesat keluar. Akhirnya, itu mendarat di web api. The Douqi dengan cepat ditelan oleh api web. Setelah konsumsi web api dari Douqi, nyala api tak terlihat yang tersisa di permukaannya menjadi lebih padat. Di sisi lain, roh sengit dalam berulang kali memekik marah karena memanggang. Tidak peduli seberapa kuat perjuangannya, terlalu sulit untuk melarikan diri dari hambatan api web. Terus memperkuatnya, Tian Huo Sun Ze melirik semangat yang masih berjuang dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresi Xiao yang tenang. 10 jari-jarinya menjentikkan berulang kali dan banyak pilar Douqi meletus. Akhirnya, mereka benar-benar bergabung dengan web api. Dengan penambahan lebih banyak Douqi,
suhu api jatuh jantung menjadi menakutkan. Pada akhirnya, roh galak itu akhirnya meledak di tengah teriakan sengsara yang tajam, dan berubah menjadi kabut berwarna kental darah yang melayang di dalam jaring api. Tian Huo Zunze menghela napas lega setelah melihat adegan ini. Segel di tangannya berubah dan api web secara bertahap tersebar. Segera diaglomerasi ke dalam kuali setinggi 10 kaki yang terbuat dari api. Sekumpulan kabut berwarna kental darah terjebak di dalam kuali. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat ia mempelajari metode cerdik Tian Huo Zunze untuk menggumamkan kuali api. Dia memang layak sebelumnya menjadi seorang elit Dousun. Xiao Yan mengakui itu metode pengendalian nyalanya jauh lebih rendah daripada miliknya. Tian Huo Zunze benar-benar layak atas namanya. Suhu di dalam kuali api sangat menakutkan. Dengan disempurnakan di bawah suhu tinggi itu, kumpulan blokiskus kabut perlahan menjadi pucat. Xiao Yan tahu itu selama warna darah di dalamnya benar-benar disempurnakan, roh yang ganas akan berhasil disempurnakan menjadi sekelompok kekuatan spiritual yang sangat murni. Namun, proses penyempitan semacam itu agak lambat. Kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menyempurnakan roh sengit dengan kecepatan ini tanpa setidaknya 3 hingga 4 hari. Baiklah, selanjutnya, aku ingin kamu membantu aku mempertahankan kuali api ini. Aku yang sekarang tidak dapat mempertahankan kelelahan kuali api ini. Wajah Tian Huo Zunze mengungkapkan senyum saat dia melihat kabut berwarna darah perlahan disempurnakan dalam kuali api. Setelah itu, dia tersenyum ketika dia berbicara dengan Xiao Yan. "Aye, Tuan Tua Yao, kamu bisa santai saja." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Api dikendalikan oleh Tian Huo Zunze. Yang perlu dia lakukan adalah memberikan doki yang cukup untuk melakukan manuver Valen Heart Cleanse. Ini tidak terlalu banyak menguras kekuatan mentalnya. Tian Huo Zunze juga tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan duduk bersila di udara. Sebuah benang kekuatan spiritual keluar dan mengendalikan api di dalam kuali api untuk melanjutkan dengan penyempurnaan. Xiao Yan sekali lagi menuangkan gelombang doki ke dalam kuali api saat melihat Tian Huo Zunze menutup matanya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan bambu berwarna coklat keabu-abuan muncul di tangannya. Sky Demon Wayang. Gulungan ini secara alami adalah harta yang diperoleh Xiao Yan dari merazia gudang iblis lembah api. Keterampilan boneka yang direkam di atasnya menyebabkan dia sangat penasaran. Jari Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kata-kata yang tertulis di dalamnya mulai memasuki kepala Xiao Yan satu persatu sebelum meninggalkan ingatan yang dalam yang sulit dihilangkan. Gua perlahan-lahan turun ke keheningan. Tian Huo Zunze memusatkan perhatiannya pada api yang memurnikan roh galak sementara Xiao Yan telah mengalihkan perhatiannya ke dunia misterius yang tercatat dalam gulungan bambu. Suasana tenang ini berlanjut sekitar 1 jam atau lebih sebelum Xiao Yan pulih dari suara desakan Tian Huo Zunze. Dia segera tersenyum malu dan buru-buru memanggil gelombang doki untuk melempar ke kuali api. Setelah 1 jam belajar ini, Xiao Yan juga mendapatkan beberapa pemahaman tentang boneka setan langit ini. Jika seseorang ingin memperbaiki hal ini, seseorang harus memiliki 3 bahan utama yang ditulis dalam pendahuluan: mayat, monster-monster, dan roh. Tentu saja, selain ini, seseorang akan membutuhkan beberapa bahan logam khusus untuk membuat tubuh boneka menjadi lebih keras. Xiao Yan mengetuk gulungan bambu dengan lembut di lengannya. Dia perlahan-lahan turun dalam pikiran. Dia pada dasarnya memiliki semua hal ini. Untuk mayat, ia memiliki tubuh Yun San dan hantu iblis tanah tua. Untuk Monster Core, peringkat 7 kedinamisan api Monster Core seharusnya bisa melakukan trik.
Untuk roh, pelindung dasi dari aula jiwa yang dia dapatkan dari Chuyun Empire saat itu adalah pengganti terbaik. Xiaoyan juga memiliki beberapa bahan logam khusus di cincin penyimpanan miliknya. Karena dia adalah seorang alkemis, itu adalah kebiasaannya untuk mengumpulkan berbagai hal. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di mata Xiaoyan saat dia memikirkan tentang roh. Dia menjabat tangannya dan botol batu giok dengan nyala api tak terlihat yang menutupi mulutnya muncul di tangannya. Ada benang riak spiritual yang merembes keluar darinya. Jari Xiaoyan mengusap mulut botol dan menghilangkan lapisan api. Dia terus menutup matanya dan kekuatan spiritual membawa suara yang ditransmisikan ke dalam botol batu giok. Han Feng, apakah kamu tahu tempat di mana aula jiwa telah memenjarakan guru? Hahaha, Xiaoyan, apakah kamu ingin menyelamatkan orang tua yang tidak akan mati? Berhenti bermimpi. Kemampuan kecil kamu ini seperti seekor semut jika kamu bertemu dengan para ahli sejati dari aula jiwa. Hihi, jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu dapat membiarkan aku keluar dan memohon aku dengan benar. Mungkin, aku tiba-tiba merasa berbelas kasihan dan mengungkapkan sedikit informasi kepada kamu. Tawa arogan terdengar dari botol batu giok. Wajah Xiaoyan tetap acuh tak acuh. Dia tidak menyia-nyiakan napasnya. Dengan jentikan jarinya, gumpalan api hijau giok memasuki botol batu giok. Segera jeritan yang menusuk telinga yang sengsara ditransmisikan dari botol batu giok. Hentikan pembakaran. Apa yang ingin kamu ketahui? Kami dapat mendiskusikan masalah ini secara perlahan. Xiaoyan mengabaikan teriakan ketakutan di dalam botol batu giok. Dengan mengusap jarinya, nyala api tipis sekali lagi menyegel mulut botol itu. Dia memeriksa botol giok sebelum memasukkannya kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Ketika berurusan dengan orang seperti itu, akan lebih mudah untuk berbicara jika dia diizinkan untuk menderita sedikit. Xiaoyan melirik kuali api setelah melakukan semua ini. Kabut darah kental di dalamnya telah memucat cukup signifikan. Jelas, penyempurnaan berjalan cukup baik. Tatapan Xiaoyan bergeser menjauh dari kuali api. Dia bermain dengan gulungan bambu di tangannya, ragu-ragu sejenak, dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Saat ini, dia masih harus merawat kuali api. Oleh karena itu bukan saat terbaik untuk memperbaiki hal-hal lain. Tidak akan terlalu terlambat untuk menunggu sampai setelah dia benar-benar menyempurnakan semangat yang keras sebelum memulai. Xiaoyan berhenti ragu-ragu setelah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menghembuskan nafas lembut, duduk bersila, dan mulai menyerap energi untuk mengisi kelelahan di dalam tubuhnya. 3 hari penyempurnaan tenang berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, 2 orang di gua yang menutup mata mereka membuka mereka bersama tanpa persetujuan sebelumnya. Tatapan mereka dilemparkan ke kuali api yang melayang di udara. Keduanya merasakan itu kabut berwarna kental darah telah benar-benar tersebar. Mengganti itu adalah sekelompok uap yang kacau balau. Xiaoyan merasakan kekuatan spiritual yang sangat padat dalam uap itu. Akhirnya berhasil disempurnakan. Ekspresi gembira melintas di mata Tianhuo Sunze saat dia menatap gas tak terlihat itu. Dia pindah tangannya dan kuali api runtuh. Ini segera berubah menjadi sekelompok api yang tak terlihat, yang bergegas ke Xiaoyan sebelum memasuki tubuhnya. Kelompok gas kacau itu ditelan oleh Tianhuo Sunze setelah itu mendekatinya. Sosoknya kemudian bergetar dan berubah menjadi cahaya putih yang memasuki cincin berwarna putih. Haha, Xiaoyan, kata-kata tidak bisa berterima kasih atas bantuan yang luar biasa. Aku yang lama akan datang dan membalas kebaikan ini setelah benar-benar menyerap kekuatan spiritual ini. Selain itu,
Waktu yang aku butuhkan untuk penyerapan ini mungkin agak panjang. Kamu harus lebih berhati-hati. Xiao Yan juga tersenyum ketika mendengar tawa Tian Guo Xunze. Dia mengangguk sedikit dan mengangkat kepalanya untuk melihat gua yang kosong. Dia tertawa pelan, kalau begitu, aku akan menyempurnakan boneka setan langit. Langit malam ditutupi cahaya bintang-bintang. Luarnya tenang. Selain sesekali suara katak, semuanya benar-benar diam. Angin dingin berbelit-belit di bagian dalam gua yang kosong sementara Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar di dalam gua. Ekspresinya serius. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan dua barang bergegas keluar dari cincin penyimpanannya. Barang-barang ini mendarat berat di tanah, mengaduk debu. Dua mayat yang dibekukan muncul di tanah. Xiao Yan tidak terbiasa dengan dua mayat ini. Mereka adalah Yun San dan hantu iblis tanah tua. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu wajah kedua mayat ini, yang telah dipertahankan dengan ekspresi itu mereka. Akhirnya, tatapannya berhenti pada Yun San berjubah putih. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lama kemudian. Setelah bertahun-tahun, kebencian Xiao Yan secara bertahap berkurang setelah pembubaran Sekte Mystic Cloud. Selain itu, nasib buruknya hampir tidak mampu menebus apa yang terjadi pada klan Xiao. Ketika membandingkan dua mayat, kekuatan Yun San adalah sekitar 2-3 bintang Dozong sebelum ia meninggal sementara roh iblis tanah tua memiliki kekuatan bintang 7 Dozong. Jika seseorang membandingkan mayat yang digunakan untuk menyempurnakan boneka setan langit, tingkat keberhasilan yang terakhir mungkin sedikit lebih tinggi. Selain itu, Xiao Yan tidak ingin sesuatu dengan penampilan Yun San untuk mengikuti di sampingnya bahkan jika benda itu hanyalah boneka dengan wajah Yun San. Tatapan Xiao Yan berhenti di wajah Yun San. Pikirannya agak tidak ada. Seorang tokoh anggun dan bangga yang memancarkan aura mulia samar-samar muncul dalam pikirannya bersama dengan gaun putih awan yang dengan lembut melayang di atas sosok, menyoroti angka-angka yang bergerak kurva. Yun. Sebuah suara bergumam rendah tiba-tiba dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Tinjunya tanpa sadar terkepal saat dia mengingat tatapannya yang rumit ketika dia akan pergi saat itu. 70% adalah kesedihan di dalam mata itu, 10% tidak berdaya, 10% sedih karena menyerah dan ada sedikit kebencian. Dia tampaknya masih mengambil kekejiannya ke hati. Dia dengan kejam menghancurkan semua yang dia miliki. Itu adalah benang kecil kebencian yang mendorongnya untuk meninggalkan tempat yang telah dia tinggali selama bertahun-tahun. Mungkin dari cara dia melihatnya, tempat itu adalah tempat kesedihan. Setelah pergi, akan sangat sulit baginya untuk kembali. Tinju Xiao Yan di bawah lengannya diperketat. Dia tidak dapat disangkal memiliki perasaan pingsan pada wanita ini, orang pertama yang memiliki kontak kulit dengannya ketika dia berlatih di luar. Semua yang terjadi di gua itu merupakan pukulan yang terlalu besar bagi kemudaannya. Sejak saat itu dia benar-benar mengerti apa itu wanita. Dia bukan lagi anak laki-laki, dia telah berubah menjadi pria sejati. Xiao Yan tahu itu dia tidak akan pernah bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Semua ini tampak seperti jejak yang membakar yang menyebabkan dia tidak dapat melupakannya. Pertemuan keduanya cukup menyentuh. Namun, tampaknya itu berakhir dengan kesengsaraan. Itu tidak mungkin untuk Xiao Yan untuk memaafkan apa yang Mystic Cloud Sekte dan Yun San telah lakukan kepada klan Xiao. Oleh karena itu, menjadi pemimpin Mystic Cloud Sekte, dia harus berdiri melawan Xiao Yan bahkan jika orang yang berakhir dengan terluka parah adalah dirinya. Ini adalah akhir yang sudah ditentukan sejak awal. Sebuah napas lembut perlahan bergema di dalam gua. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan jenazah Yun San ke cincin penyimpanannya.
Dia tidak mau menggunakan tubuhnya untuk memperbaiki boneka setan langit. Bahkan dia tidak dapat mengetahui apa alasan sebenarnya. Yang ingin dia cegah hanyalah pikiran samar menusuk pisau berdarah ke dalam jantung seorang wanita yang lemah, yang ditutupi cedera. Tidak ada berita tentang Yun Yun sejak dia meninggalkan Kekaisaran Jiangma. Benua Doki sangat besar. Berusaha mencari seseorang di lautan manusia yang luas setara dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun, Xiaoyan memiliki perasaan samar itu dia mungkin bisa bertemu dengannya lagi di dataran tengah. Meskipun perasaan ini tanpa alasan apapun, Xiaoyan masih memilih untuk mempercayainya. Oleh karena itu, ia telah menyimpan mayat Yun San. Dia tidak ingin tiba-tiba bertemu dengannya dan membuatnya tidak ingin melihatnya karena boneka yang mengikutinya. Guru, setelah murid ini telah menyelamatkan kamu, murid ini secara pribadi akan membantu kamu menemukan tubuh yang lebih kuat. Xiaoyan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Matanya juga secara bertahap menjadi jelas sebagai ekspresi tegas diam-diam muncul. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan nyala hijau jade sekali lagi melonjak keluar. Dia menjentikkan jarinya dan api bergegas keluar, dan melilit mayat hantu iblis tanah tua. Suhu tinggi dengan cepat melelehkan lapisan es yang menutupi tubuh. Pakaian roh Demon tanah tua berubah menjadi bubuk setelah es mencair. Suhu panas menyebabkan jenazah berubah merah menyala. Setelah pemanggangan berulang ini, benang-benang udara hitam pucat keluar dari mayat itu dan terbakar oleh nyala hijau giok menjadi kehampaan. Gas hitam jenis ini adalah sejenis uap jenazah. Itu berisi kehendak pemilik ketika dia masih hidup. Jika gas hitam ini tidak sepenuhnya dikeluarkan, roh-roh lain akan merasa sulit untuk bergabung dengan tubuh. Selain itu, penyempurnaan dari boneka setan langit membutuhkan tubuh, monster core, dan semangat untuk bergabung secara mulus. Oleh karena itu, uap jenazah ini perlu disingkirkan. Suhu Heartflame justru dikendalikan oleh Xiaoyan. Api mampu mengusir uap jenazah tetapi tidak membakar tubuh. Hanya menyempurnakan tubuh fisik memakan waktu 3 jam dari Xiaoyan. Baru setelah itu uap jenazah di dalam mayat benar-benar dikeluarkan. Xiaoyan menghela nafas lega ketika benang terakhir dari uap jenazah meninggalkan tubuh. Dia segera menjentikkan jarinya dan 2 badai doki melesat keluar, membuka lubang seukuran tinju di dada dan dahi jenazah. Tidak ada darah segar yang mengalir keluar dari lubang karena semua darah telah menguap selama penyempurnaan jenazah. Ini adalah langkah kecil dalam menyempurnakan boneka setan langit. Pada saat ini, mayat dari hantu iblis tanah tua juga telah dipukul oleh beberapa lingkaran. Kulit tubuhnya putih keabu-abuan dengan penampilan yang dingin. Kulitnya melekat erat pada otot-ototnya yang keriput. Tangannya juga menjadi sangat panjang, muncul seperti belati tajam. Xiaoyan memurnikan mayat ini sesuai dengan apa yang tertulis di gulungan bambu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Monster inti berapi-api merah muncul entah dari mana, dan jatuh ke lubang kecil di dada mayat. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiaoyan mengeluarkan botol giok lain dengan ekspresi dingin. Botol giok itu samar-samar memancarkan riak rohani yang kuat. Xiaoyan, apa yang dibutuhkan untuk melepaskan aku yang lama? Raungan marah dan kejam dikeluarkan dari botol batu giok pada saat itu muncul. Pelindung dasi, tidak perlu cemas. Aku akan segera membebaskanmu. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyum dingin. Dia mengepalkan tangan dan botol batu giok tiba-tiba hancur, mengungkapkan roh berwarna hitam. Roh baru saja keluar ketika melarikan diri menuju pintu keluar gua tanpa peduli tentang hal lain. Namun, Xiaoyan, yang disiapkan, menangkapnya. Roh berwarna hitam itu berjuang liar seperti kutukan yang keluar dari mulutnya.
Nada suaranya juga dipenuhi rasa takut dan kegilaan. Jelas, Protektor Tai menyadari apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, ia melepaskan kekuatan terakhirnya di tengah keputusasaannya. Tatapan Xiaoyan padat saat dia menatap jiwa Protektor Tai yang mencoba yang terbaik untuk berjuang menjauh. Sudut mulutnya menunjukkan senyum dingin. Setelah itu, dia meningkatkan kekuatannya dan nyala di tangannya melonjak. Itu melilit Protektor Tai. Jeritan sengsara yang tajam dan kutukan yang sangat jahat segera bergema di dalam gua. Xiaoyan tampaknya telah gagal mendengar kutukan jahat. Dia hanya terus meningkatkan suhu nyala api. Dengan penyempurnaan suhu tinggi ini, pelindung Tai, yang telah disegel untuk waktu yang lama, kehilangan kecerdasan yang tersembunyi di dalam jiwanya. Pada saat ini, kecerdasannya telah lenyap sepenuhnya. Xiaoyan melirik gumpalan kabut hitam di tangannya setelah kesadaran pelindung Tai hilang. Dia dengan lembut melemparkannya dan kabut hitam berubah menjadi gas berputar yang memasuki lubang di kepala mayat dengan cara seperti kilat. Mata yang tertutup rapat dari hantu iblis tanah tua tiba-tiba terbuka setelah penyisipan kecerdasan ini. Matanya dipenuhi dengan warna hitam gelap. Xiaoyan tidak terkejut dengan adegan ini. Dia menjentikkan 10 jarinya dan banyak benda logam, yang berisi ludah aneh, ditembak dari cincin penyimpanannya. Mereka terus melayang di udara di depannya. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah memeriksa banyak logam aneh yang mengambang di udara. Dia mengepalkan tangannya dan nyala hijau jade meludah keluar dari telapak tangannya seperti tiang api. Sebuah gaya isap melonjak keluar dan menghisap logam. Di bawah penyempurnaan suhu tinggi dari api hati teratai Glaze, logam aneh ini secara bertahap menunjukkan jejak meleleh. Namun, mereka belum meleleh. Pada saat ini, Xiaoyan membagi perhatiannya di hal. Di satu sisi, ia mengendalikan nyala api untuk memperbaiki mayat itu pada suhu konstan. Di sisi lain, ia menggunakan suhu yang sangat tinggi untuk memperbaiki logam-logam aneh. Suhu nyala api yang tinggi dan rendah membutuhkan tingkat kontrol nyala yang sangat sulit. Namun, beruntung itu Xiaoyan sudah berlatih keterampilan mengusir api 5 cincin. Oleh karena itu, dia tidak berakhir berebut. Kedua penyempurnaan membutuhkan banyak waktu, terutama penyempurnaan jenazah. Penyempurnaan yang diperlukan untuk mencapai titik tertentu untuk memaksa roh dan monster core, ditempatkan di dalam mayat, untuk menggabungkan. Selain itu, Xiaoyan tahu ini bukan tugas yang dia bisa selesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiaoyan duduk bersila di atas batu besar, secara bertahap menutup matanya dan diam-diam menunggu saat ketika merger sempurna tercapai. Penantian ini berlanjut selama 7 hari. Logam-logam aneh telah benar-benar disempurnakan selama 7 hari ini. Mereka telah berubah menjadi cairan berwarna gelap emas. Perlahan-lahan mengalir di dalam api, memancarkan kilau yang tidak diketahui. Penyempurnaan logam sudah selesai. Namun, penggabungan sempurna dari tubuh, roh, dan monster core masih belum tiba. Namun demikian, Xiaoyan tidak merasa frustrasi karena hal ini. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.